I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Jack Miller tampil fantastis di Motegi. Ia memenangi MotoGP Jepang dengan performa dominan. Hasil bagus juga diraih Marc Marquez, Francesco Bagnaia dan Aleix Espargaro kehilangan poin. Rider Ducati Lenovo tim Jack Miller membuat kejutan di Mobility Resort Motegi. Minggu, tanggal 25 September tahun 2022, ia tampil fenomenal sepanjang balapan Grand Prix Jepang. Start dari P7, ia finish terdepan. Setelah berhasil mengambil alih pimpinan, The Thriller tak tersentuh lagi. Ia meninggalkan rival-rivalnya jauh di belakang. Pria asal Australia tersebut menyelesaikan 24 lap dengan keunggulan 3,409 detik. Ini kemenangan pertama Miller musim ini dan yang keempatnya di MotoGP. Posisi kedua jadi milik Brad Binder dari Red Bull KTM Factory Racing, sedangkan P3 diklaim Pramac Racing Ducati Jorge Martin. Peraih pole position, Marc Marquez harus puas finish keempat. Ini tetap hasil yang bagus bagi bintang Repsol Honda mengingat ini balapan pertamanya sejak Mei dan ia tidak membuat target spesifik. Marquez tampak kesulitan. Ia terus kehilangan posisi dan berada di urutan kelima setelah lap pertama. Sementara itu, masalah dialami Aleix Espargaro. Ia harus berganti motor dan start dari pit lane. Pada putaran ketiga, Jack Miller membuat manuver impresif untuk melewati Martin. Sedangkan Binder turun ke P3. Di posisi keempat, rekannya di tim pabrikan KTM, Miguel Oliveira, mengintai. Sedangkan Fabio Quartararo masih kesulitan menghadapi Luca Marini dan Pol Espargaro untuk P7. Di belakangnya, Francesco Bagnaia kembali terlibat duel sengit dengan Enea Bastianini demi P10. Sementara itu, Aleix Espargaro membuang kesempatan naik podium di MotoGP Jepang, Minggu, tanggal 25 September tahun 2022, karena kesalahan kru Aprilia Racing. Pembalap Spanyol tersebut memulai balapan dari P6 di depan. Musuh dalam perburuan juara, Fabio Quartararo dan Francesco Bagnaia. Dengan kemampuannya bermanuver dan kecepatan RSGP, Espargaro mestinya punya kans untuk menang di sirkuit Motegi sehingga merebut tahta. Ternyata ketika sedang melakoni lap pemanasan, ia sadar ada yang salah. Terlihat dari kamera, pria 33 tahun itu menggelengkan kepala berkali-kali dan langsung kembali ke pit. Padahal saat itu, lawan-lawannya sudah berbaris dan menunggu lampu hijau. Espargaro pun mengganti motor dan start dari pit lane. Pemilik motor nomor 41 terlempar ke urutan paling buncit dan pulang dengan tangan hampa untuk pertama kalinya musim ini usai finish di urutan ke-16. Situasi yang menimpa Espargaro itu tentu membingungkan penonton. Usut punya usut, ternyata insinyur Aprilia lupa mengubah peta digital. Seharusnya, mereka mengunggah peta penghemat bahan bakar Ecolab 20 menit ketika dia meninggalkan garasi sebelum balapan. Jadi motor tidak melebihi 4.000 lap dan tidak mengonsumsi bensin. Ketika berada di grid, Ecolab dihapus dan berganti peta balap. Saat prosedur itu tak diikuti, Espargaro harus membayar mahal di mana motornya kehilangan daya. Ada masalah dengan peta untuk menghindari membuang bahan bakar di grid dan saya melihatnya saat lap pemanasan di mana motor tidak berfungsi. Saya mencoba segalanya, saya menekan semua tombol, lalu saya menghentikan motor dan menyalakan lagi, tapi peta yang muncul adalah yang mereka unggah sebelumnya, ia mengungkapkan. Saya mengambil motor kedua, yang tidak pernah dipakai sepanjang akhir pekan ini. Ban yang terpasang bukan untuk balapan dan tidak berfungsi.